Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di sini saya Zara Fanti dari kelompok 6. Di sini kami akan menjelaskan terkait creative play atau bermain kreatif. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang definisi creative play. Yang pertama ada definisi bermain. Hakikat bermain pada anak usia dini awal mulanya tidak diperhatikan khusus dari pakar ahli psikologi sebab keterbatasan pengetahuan mengenai ilmu jiwa perkembangan yang terkait dengan anak usia dini. Namun ada salah satu tokoh yang berjasa ketika meneliti dasar yang berkaitan dengan bermain, yakni Plato. Menurut Plato, anak usia dini lebih suka mempelajari aritmatika dengan cara pembagian apel atau dengan miniatur balok. Dengan mengajarkan aritmatika dengan media yang berbeda atau nyata, dapat menanamkan konsep pembilang pada anak, yang artinya bermain dapat digunakan sebagai media untuk meningkatkan keterampilan dan kemampuan anak. Yang kedua ada menurut Harlock, bermain disebut juga dengan play, dengan kegiatan yang dilakukan untuk kesenangan yang ditimbulkannya, tanpa mempertimbangkan hasil akhir. Bermain sendiri dilakukan secara sukarela, tanpa adanya paksaan atau tekanan dari orang lain. Yang ketiga, menurut Piaget, mengatakan bahwa bermain adalah kegiatan yang dilakukan secara berulang-ulang dan menimbulkan kesenangan atau kepuasan dari diri seseorang. Yang terakhir ada menurut Vogel Friedrich, berpendapat bahwa permainan adalah kegiatan yang praktis yang memiliki nilai dalam meningkatkan keterampilan dan kemampuan khusus anak usia dini. Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwasanya definisi bermain yakni kegiatan yang merangsang kreativitas serta daya pikir anak secara optimal tanpa anak sadari. Berkembang secara optimal ini dikarenakan anak tidak merasa terpaksa ketika melakukan kegiatan sesuai dengan peran anak atau sesuai dengan kebutuhan diri anak. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang definisi kreatif. Adapun definisi menurut para ahli, yang pertama ada dari Muamandar mendefinisikan kreativitas sebagai kemampuan untuk membuat kombinasi-kombinasi baru, asosiasi baru berdasarkan bahan, informasi, ataupun data yang sebelumnya menjadi hal-hal yang bermakna dan bermanfaat. Yang kedua ada menurut Supriyadi, kreativitas adalah kemampuan seseorang untuk menghadirkan sesuatu yang baru, baik berupa gagasan maupun karya nyata yang relatif berbeda dengan apa yang ada sebelumnya. Yang ketiga, menurut Solso Sucino berpendapat bahwa kreativitas merupakan kecerdasan kognitif yang menimbulkan cara pandang baru terhadap suatu keadaan ataupun masalah. Dari penjelasan mengenai kreativitas menurut beberapa ahli, dapat disimpulkan bahwasanya kreativitas adalah kemampuan untuk menciptakan dan mengkombinasikan sesuatu yang baru seperti karya nyata, mengkombinasikan informasi-informasi baru yang dapat mengubah jalan pikiran sebelumnya atau mendapatkan hasil baru dan karya yang baru yang berguna. Dari pengertian definisi bermain dan definisi kreatif, dapat disimpulkan bermain kreatif merupakan kegiatan yang dilakukan dalam rangka memberikan kesempatan pada anak untuk bereksplorasi, berkreasi, mengekspresikan perasaannya baik dengan alat maupun tidak dengan alat, sehingga menimbulkan kesenangan yang memungkinkan anak untuk menciptakan berbagai kreasi dari imajinasi sendiri. Menciptakan berbagai kreasi dari imajinasinya sendiri. Seperti yang kita ketahui, bermain merupakan cara yang paling efektif untuk mengembangkan kemampuan anak, karena bagi anak, dunia bermain adalah dunia mereka. Bermain ini dapat mempengaruhi pikiran, mental, kematangan emosional, dan perkembangan jiwa anak. Nah, saat bermain, anak akan merasa bebas menemukan dirinya sendiri dalam berkarya. Maka dari itu, dalam bermain kreatif, anak dapat menggunakan imajinasinya, pikirannya, dan mempertimbangkan untuk menciptakan sesuatu atau membuat kombinasi permainannya. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu ada tujuan kreatif play atau tujuan bermain kreatif. Jadi, dalam buku ajar bermain dan permainan anak usia dini menurut Fadila tahun 2019, terdapat tujuan utama bermain kreatif, yaitu yang pertama melatih kreativitas. Jadi dalam kegiatan bermain kreatif, tentunya anak akan menciptakan ide baru dan mengekspresikan dengan caranya yang unik. Yang kedua, memperluas wawasan. Aktivitas bermain kreatif tentunya akan memperluas wawasan anak, sebab pada dasarnya anak belajar melalui kegiatan bermain. Dengan ide yang dimiliki membuat anak mengetahui sebuah cara dan konsep baru dalam menyelesaikannya. Yang ketiga, meningkatkan aspek pengembangan. Bermain kreatif memiliki pengaruh positif terhadap aspek pengembangan anak. Dengan adanya bermain, tanpa disadari anak itu telah belajar banyak hal baru dan meningkatkan aspek perkembangan seperti bahasa, kognitif, fisik motorik, sosial emosional, dan seni. Dengan kata lain, tujuan bermain kreatif ini adalah untuk mengimplementasikan imajinasi dan kreativitas individu serta untuk memberikan manfaat positif dalam pengembangan pribadi, kesejahteraan mental, dan pertumbuhan intelektual. Baik, saya akan menjelaskan terkait fungsi dari kreatif play atau bermain kreatif. Tentunya dari bermain kreatif di sini banyak sekali fungsi dalam aspek perkembangan. Itu yang pertama,
fungsi bermain kreatif untuk aspek perkembangan fisik. Dari kegiatan anak dalam bermain yang melibatkan aktivitas fisik ini yaitu seperti main kereta umpet, berlari, dan sebagainya. Tidak hanya dapat menyebabkan anak menjadi sehat, akan tetapi bermain dengan melibatkan aktivitas fisik ini dapat menyebabkan otot anak menjadi kuat. Selain itu, anak dapat menyalurkan energi yang berlebih sehingga anak tidak merasa gelisah. Yang kedua yaitu fungsi bermain kreatif untuk perkembangan aspek motorik halus dan aspek motorik kasar. Di sini dengan aktivitas bermain kreatif, anak dapat berlatih untuk menggunakan otot kasar seperti menangkap bola dan melemparkannya, berlari, dan sebagainya. Selain itu, anak juga dapat berlatih menggunakan otot halus, yaitu seperti menggambar, membuat garis lurus dan lengkung, dan hal tersebut itu mempengaruhi dalam perkembangan anak usia dini. Yang ketiga yaitu fungsi bermain kreatif untuk perkembangan aspek sosial. Dengan bermain kreatif, anak akan belajar berinteraksi dengan teman sebaya, dan anak akan belajar berbagi hak milik dengan menggunakan mainan secara bergiliran, melakukan kegiatan bersama, mencari cara pemecahan masalah yang dihadapi dengan teman bermainnya. Selain itu, anak juga akan belajar berkomunikasi dengan sesama teman sebayanya dalam hal mengemukakan isi pikiran dan perasaannya, dan memahami apa yang diucapkan oleh teman tersebut, sehingga hubungan dapat terbina dan dapat saling bertukar informasi. Yang selanjutnya adalah fungsi bermain untuk perkembangan aspek emosi atau kepribadian. Bagi anak, bermain merupakan suatu kebutuhan yang dapat melepaskan ketegangan yang dialaminya karena banyaknya larangan yang dialami dalam kehidupan sehari-hari. Melalui aktivitas bermain kreatif ini, anak dapat melepaskan ketegangan yang dialaminya. Selain itu, anak juga dapat memuaskan kebutuhan dan dorongan dari dalam dirinya. Fungsi yang terakhir yaitu fungsi perkembangan untuk perkembangan kognisi. Kognisi yaitu merupakan pengetahuan yang luas, daya nalar, kreativitas, kemampuan berbahasa, dan serta daya ingat. Terdapat banyak konsep dasar yang anak dapat pelajari dan diperoleh melalui kegiatan bermain ini, yaitu seperti anak akan belajar mengenali konsep-konsep warna dan ukuran melalui kegiatan bermain. Selain itu, bermain dengan teman sebaya dapat melatih anak dalam berkomunikasi. Bermain kreatif yaitu yang pertama ada fleksibel. Mengapa bermain kreatif menjadi fleksibel? Karena dengan kegiatan bermain tidak hanya menggunakan peralatan-peralatan yang terkesan mahal, namun dengan bermain kreatif bisa memanfaatkan permainan atau benda-benda yang ada di sekitar. Contohnya seperti genteng yang dijadikan seperti kompor, daun yang dijadikan sebagai sayur-sayuran, dan pasir yang dijadikan seperti nasi. Yang kedua yaitu mengutamakan proses. Dengan mengutamakan proses, anak akan bebas bereksplor dan tidak memiliki sebuah tekanan dalam hal nilai, sehingga dia lebih enjoy dalam kegiatan bermain. Selanjutnya yang ketiga yaitu bereksplor dan berimajinasi. Dengan kegiatan bermain kreatif, tentunya anak akan berimajinasi maupun bereksplor dengan alat-alat atau bahan-bahan yang ada di sekitar lingkungannya untuk dijadikan bahan main, dan dia mengimplementasikan itu dengan baik. Jadi dia memanfaatkan bahan-bahan yang ada dengan baik. Dengan di situ anak jadi lebih kreatif lagi dalam bermainnya. Selanjutnya yaitu keterlibatan emosional. Dengan kegiatan bermain kreatif tentunya emosi sebuah anak akan terlibat, karena dengan bermain kreatif dia akan berimajinasi dan menerapkan itu. Pada dasarnya biasanya ada yang tidak sesuai dengan imajinasinya atau tidak sesuai dengan ekspektasinya. Jadi terkadang anak tidak puas dengan kegiatan atau kegiatan bermain yang dilakukan olehnya. Yang terakhir yaitu berkolaborasi. Dengan bermain kreatif, biasanya anak berkolaborasi dengan teman-temannya. Contohnya seperti bermain engkley. Dia berkolaborasi tentang bagaimana dia memikirkan sebuah peraturan yang dibuatnya, mau membuat bentuk engkley yang seperti apa dan bentuk peraturan atau perjanjian yang seperti apa yang akan digunakan dalam kegiatan bermainnya. Selanjutnya yaitu jenis permainan kreatif yang bisa dilakukan oleh anak usia dini. Menurut pendapat Lopez Putra pada tahun 2016, permainan kreatif dapat diklasifikasikan. Yang pertama, kreasi terhadap objek creation, yaitu menciptakan benda berbentuk permainan di mana anak menciptakan kreasi tertentu terhadap sebuah benda seperti menggabungkan bagian-bagian suatu benda sehingga membentuk suatu benda. Kemudian yang kedua ada cerita bersambung.
Continuing story, yaitu melanjutkan cerita, merupakan kegiatan di mana guru mengawali permulaan cerita dan setiap anak menceritakan kisah berikutnya. Yang ketiga yaitu ada permainan drama kreatif, kreatif dramatic play, merupakan permainan yang membantu anak mengekspresikan diri dan meniru tingkah laku seseorang, binatang, ataupun pohon. Kemudian yang keempat ada gerakan kreatif. Creative movement adalah suatu kegiatan yang menggunakan otot-otot besar setara. Lakukan beberapa gerakan yang dapat ditiru oleh anak, buat dengan pasir, lumpur, ataupun tanah liat. Yang terakhir ada pertanyaan kreatif. Creative questioning adalah permainan yang melibatkan pertanyaan terbuka, yaitu pertanyaan yang memerlukan berbeda jawaban. Baik, menurut Permatasari 2017, klasifikasi permainan kreatif dibedakan menjadi dua, yaitu bermain aktif dan bermain pasif. Bermain aktif merupakan kegiatan yang mendatangkan kegembiraan bagi anak yang dilakukan kegiatan langsung anak itu sendiri. Jenis permainan aktif yaitu bermain bebas, bermain konstruktif, jelajahi dan kumpulkan objek. Yang kedua yaitu permainan pasif, merupakan aktivitas fisik yang dilakukan anak namun jarang digunakan, seperti pendengaran dan penglihatan memainkan peran yang lebih penting. Contohnya itu adalah mendengarkan, menonton komik atau majalah, menonton TV dan film, dan mendengarkan musik. Nah, itu tadi teman-teman terkait creative play atau berkreasi. Tadi sudah dijelaskan terkait definisi, tujuan, fungsi, klasifikasi, ciri-ciri, dan jenis-jenis dari creative play. Di sini kami akan menjelaskan terkait contoh-contoh permainan creative play atau permainan kreatif dari usia 1 sampai 6 tahun. Contoh permainan kreatif anak usia 1 sampai 2 tahun, yang pertama yaitu ada bermain pasir. Tujuan dari permainan ini yaitu untuk mengembangkan motorik halus dan kreativitas anak. Alat dan bahan yang pertama ada pasir, wadah untuk bermain pasir. Cara bermainnya yaitu biarkan anak meremas-remas pasir, ajaklah anak membuat pasir menjadi berbagai bentuk, dan yang terakhir biarkan anak mengeksplorasi pasir dengan alat-alat seperti sendok dan lain-lainnya. Yang kedua yaitu ada bermain finger painting. Tujuan dari permainan ini yaitu untuk meningkatkan keterampilan motorik anak. Yang kedua, mengembangkan keterampilan sensori. Alat dan bahan yaitu cat non-toxic atau yang tidak beracun dan dapat dibersihkan, kertas besar, kanvas, kaca, plastik atau bahan lainnya yang bisa dicoret-coret, baju tahan air, celemek atau pakaian yang sudah lama dan tidak masalah jika terkena cat, plastik atau koran untuk menutupi meja agar tidak kena cat. Selanjutnya ada alat pembersih seperti spons, sabun, air, dan handuk untuk membersihkan tangan si kecil. Ada glitter, potongan beras, atau bahan lain untuk menambah variasi gambar. Selanjutnya ada cangkir tepung maizena, 1 cangkir air dingin, 3 gelas air mendidih, beberapa pewarna makanan alami. Cara bermainnya yaitu sebarkan cat air di atas kertas, kanvas, kaca, atau plastik, lalu biarkan anak Anda berkreasi dengan membuat pola bebas dengan jari tangannya. Selanjutnya Anda juga bisa mencoret-coret sambil menceritakan makna dari warna atau gambar yang dibuat. Selain melukis bebas, Anda juga bisa memberikan kertas yang sudah digambar dengan bentuk tertentu untuk kemudian diwarnai oleh anak, misalnya gambar batang, ranting, pohon, untuk kemudian Anda bisa melukis daun-daun pohon menggunakan jarinya. Gunakan hanya warna dasar seperti merah, biru, dan kuning agar anak bisa bereksperimen untuk membentuk warna baru. Terakhir, tambahkan glitter, potongan kertas, atau bahkan lainnya agar gambar lebih menarik. Contoh permainan yang terakhir yaitu ada bermain air. Tujuan dari permainannya ini yaitu untuk mengembangkan motorik kasar, koordinasi mata dan tangan, dan yang terakhir melatih kreativitas anak. Alat dan bahan yaitu air serta wadah untuk bermain air. Cara bermainnya, biarkan anak mengeksplorasi air dengan tangan atau alat-alat, kemudian ajak anak mengeksplorasi sifat air seperti mengalir ataupun mengapung. Sekian, terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait contoh-contoh permainan yang cocok untuk usia 2 sampai 3 tahun. Contoh kegiatan yang pertama yaitu permainan menarik garis menggunakan jepitan. Untuk alat dan bahan yang akan digunakan yaitu seperti kertas HVS, spidol, dan jepitan warna. Cara pembuatan atau cara permainan dalam kegiatan pertama ini yaitu seperti yang pertama, jepit kertas HVS menggunakan jepitan warna seperti warna merah, kuning, hijau, biru, dan sebagainya. Yang kedua, berikan spidol kepada anak, kemudian anak akan menarik garis menggunakan spidol tersebut ke jepitan satu ke jepitan yang lain dengan warna yang sama.
Aspek yang dikembangkan dalam kegiatan yang pertama ini yaitu seperti aspek motorik halus dan aspek kognitif. Kegiatan yang kedua yaitu kegiatan memasukkan cotton bud ke dalam sedotan dalam bentuk ikan atau fish skeleton. Alat dan bahan yang digunakan dalam kegiatan ini yaitu seperti sedotan, cotton bud, gunting, kardus, spidol, dan double tip. Cara pembuatan dari kegiatan yang kedua ini yaitu yang pertama seperti buatlah gambar ikan dengan menggunakan spidol dan beri jarak untuk menempelkan sedotan. Kemudian yang kedua, tempelkan sedotan menggunakan double tip yang sudah dipotong menjadi 4 bagian di bagian tengah ikan dan menyerupai tulang ikan. Kemudian yang ketiga, berikan permainan tersebut ke anak dan anak akan mengisi dan memasukkan kata-kata tersebut ke dalam sedotan. Aspek yang dikembangkan dari kegiatan ini yaitu yang pertama, aspek motorik halus, yang kedua, aspek kognitif. Kegiatan yang ketiga yaitu membuat pelangi dari cotton bud. Alat dan bahan yang digunakan yaitu yang pertama adalah kardus, cotton bud, paku untuk melubangi kardus, dan pewarna makanan. Langkah-langkah pembuatannya yaitu yang pertama, siapkan gambar pelangi dan paku kardus untuk melubangi di tiap-tiap garis. Yang kedua, beri warna pada cotton bud dan menggunakan pewarna makanan yaitu seperti warna merah, orange, kuning, hijau, dan biru. Yang kemudian, berikan permainan tersebut pada anak dan anak akan mengisi lubang-lubang dengan cotton bud berwarna menyesuaikan dengan warna pelangi. Aspek yang dikembangkan dalam permainan ini yaitu yang pertama, aspek motorik halus, aspek kognitif, dan aspek sosial emosional. Selanjutnya yaitu kegiatan bermain kreatif untuk anak usia 3 hingga 4 tahun. Yang pertama adalah kegiatan batik tissue paper. Batik tissue paper merupakan kegiatan untuk meningkatkan kreativitas anak, kemampuan untuk mengenali warna, dan selanjutnya mengajarkan anak untuk mengetahui batik-batik secara sederhana. Alat dan bahan yang digunakan yaitu yang pertama tisu, yang kedua pewarna, yang ketiga adalah benang wol. Langkah-langkah yang dilakukan yang pertama adalah melipat tisu dengan beberapa bagian, kemudian ditali dengan benang wol. Lalu, anak diberikan kebebasan untuk memberikan warna sesuai dengan kreativitasnya. Kemudian, tisu yang telah diberikan warna akan dibuka sehingga membentuk batik secara sederhana. Pada kegiatan ini terdapat 3 aspek perkembangan yang dikembangkan. Yang pertama adalah aspek fisik motorik halus, yang kedua adalah aspek bahasa, dan yang ketiga adalah aspek seni. Kegiatan yang kedua adalah Dream Home. Pada kegiatan ini tentunya meningkatkan kreativitas anak karena anak diberikan sebuah kebebasan untuk menuangkan apa yang diimajinasikan, terutama rumah. Alat dan bahan yang dibutuhkan yang pertama adalah balok, yang kedua adalah Lego. Selanjutnya yaitu langkah-langkah yang dilakukan pada kegiatan ini. Yang pertama adalah membuat kelompok. Kegiatan ini bisa dilakukan juga dengan secara individu, namun jika dilakukan secara berkelompok, kita akan membuat kelompoknya terlebih dahulu. Yang kedua, anak diberikan kebebasan untuk memilih bahan apa yang digunakan, misal seperti Lego atau balok. Yang ketiga, anak diberikan kebebasan untuk mengimplementasikan apa yang diimajinasikan. Jadi, anak akan membuat rumah impiannya. Selain itu, pada kegiatan ini terdapat 3 aspek perkembangan. Yang pertama, aspek fisik motorik halus, yang kedua, aspek bahasa, dan yang ketiga adalah aspek seni. Kegiatan yang ketiga yaitu bermain Play-Doh. Dengan bermain Play-Doh, anak dapat membuat berbagai bentuk dengan Play-Doh. Alat dan bahan yang digunakan yaitu Play-Doh, yang kedua adalah cetakan. Langkah-langkah yang dilakukan yaitu anak dibebaskan untuk memilih warna Play-Doh yang akan digunakan, dan anak diberikan kebebasan untuk membuat bentuk-bentuk sesuai dengan imajinasinya. Pada kegiatan ini ada aspek yang dikembangkan yaitu aspek motorik, yang kedua adalah aspek emosional, yang ketiga adalah aspek seni. Di sini saya akan menjelaskan ketika anak berusia 4 hingga 5 tahun. Kegiatan yang pertama ada menjahit baju. Di sini alat dan bahan yang digunakan yakni ada kain flanel berbentuk baju yang telah dilubangi pinggir-pinggirannya. Yang kedua ada benang wol, jarum mainan, dan kancing. Di sini anak diajak untuk memasukkan benang wol ke dalam jarum mainan, lalu memasukkan di setiap lubang yang telah disediakan hingga selesai. Lalu anak diajak untuk mengancingkan baju tersebut. Adapun aspek yang dikembangkan yakni ada motorik halus, sosial emosional, dan kognitif. Kegiatan yang kedua yakni ada ikuti jejak. Alat dan bahan yang digunakan yakni ada kertas HVS, reader atau pelubang kertas, pensil, dan kardus. Di sini guru diajak untuk memotong kertas HVS menggunakan reader hingga membentuk sebuah pola.
Di sini anak diajak untuk merobek kertas sesuai pola. Pada saat ini anak harus hati-hati agar tidak keluar dari polanya. Adapun aspek yang dikembangkan, yang pertama ada sosial emosional, kognitif. Kegiatan yang ketiga ada menggambar menggunakan lilin. Adapun alat dan bahan yang digunakan yakni ada lilin, kertas buffalo, spons, pewarna makanan. Di sini anak diajak untuk menggambar menggunakan lilin sesuai dengan imajinasinya. Lalu anak diajak untuk mencelupkan spons ke dalam larutan pewarna dan mengusapkan ke dalam kertas buffalo tersebut hingga menghasilkan hasil karya atau gambaran anak tadi. Adapun aspek yang dikembangkan yakni ada aspek seni, motorik halus, kognitif, dan sosial emosional. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu di usia 5-6 tahun. Permainan kreatif yang pertama yaitu pohon ceria. Alat dan bahan yang digunakan yaitu kardus, selati bening, gunting, pensil, daun-daun kecil, dan batang kayu kecil. Langkah-langkah kegiatannya, yang pertama, buat pola gambar pohon di kardus menggunakan pensil, gunting pola tersebut, lalu pada pola yang sudah digunting tersebut beri selati bening, tempelkan daun-daun kecil pada pola gambar pohon sampai penuh, tempelkan juga pada batang kayu kecil pada pola gambar pohon yang sampai penuh. Aspek yang dikembangkan yaitu ada aspek kognitif, aspek motorik halus, seni, dan emosional. Permainan yang kedua yaitu ada mengkolase. Alat dan bahan yang digunakan yaitu kertas HVS, biji-bijian seperti kacang hijau, lem fox, dan cotton bud. Langkah-langkah kegiatan yaitu ada kertas HVS yang sudah terdapat pola gambar, beri lem dengan menggunakan cotton bud. Pada bagian yang diberi lem, lalu tempelkan biji-bijian, ikuti pola gambar sampai terisi penuh dengan biji-bijian tersebut. Aspek-aspek yang dikembangkan yaitu ada motorik halus, kognitif, serta seni. Yang ketiga yaitu menganyam. Alat dan bahan yang digunakan yaitu gunting, keras origami, dan lem kertas. Langkah-langkah kegiatan yaitu potong kertas lipat membentuk memanjang, lipatlah masing-masing kertas menjadi 2, silangkan 2 helai kertas dengan warna yang berbeda seperti pada gambar, ulangi hal yang sama dan menambah helai kertas, lalu gunting kertas yang sisa dan beri lem, rapikan hasil anyaman sampai membentuk pola ikan. Aspek yang dikembangkan dalam permainan ini yaitu aspek motorik halus, kognitif, dan juga seni. Nah, itu tadi teman-teman terkait creative play atau bermain kreatif. Itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan terkait creative play. Semoga teman-teman semua memahami apa yang kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.